selamat siang kepada para peserta. Ini para mahasiswa UT ya, yang dengan penuh kesabaran akhirnya sudah sampai ke tahap akhir ya, yaitu untuk menyusun TAPM, tugas akhir program magister ya. Jadi ini sejenis tesis ya, kalau di perguruan tinggi lain mungkin ya, ini juga tugas akhir program magister. Dan menurut saya ya, pengamatan juga pengalaman ya menangani mahasiswa, hambatan utama ya dari mahasiswa magister, program magister di UT itu adalah bukan di perkuliahan ya, tapi justru di pembuatan TAPM ini. Ya, jadi kalau perkuliahan itu saya lihat pada lancar-lancar aja tuh ya. Ya kalau tidak minat sama sekali, tidak niat gitu. Ya paling mengulang mata kuliah begitu ya. Tetapi kalau TAPM itu banyak yang berhenti di tengah jalan ya, karena berbagai hal gitu ya. Tapi menurut saya faktor utamanya itu adalah bahwa kalau mata kuliah itu arahan untuk belajar itu masih ada sebagian besar di tangan tutor gitu ya, atau di tangan dosen lah katakan gitu, pengampu gitu ya. Tetapi kalau di TAPM arahan itu betul-betul hampir 80% begitu ya, ada di tangan mahasiswa itu sendiri ya. Jadi kapan memulai, ya mulai dari mana, bagaimana caranya, itu banyak diserahkan kepada para mahasiswa sendiri ya. Karena kalau dalam perkuliahan itu sudah dibimbing, ya dibimbing bagaimana menyelesaikan atau menguasai suatu kompetensi begitu ya di mata kuliah. Tapi di sini adalah peran ibu, peran peserta didiklah yang sangat besar gitu ya, pengembangan TAPM. Oleh karena itu TAPM ini akan menjadi sandungan utama ya untuk para mahasiswa untuk dapat lulus begitu. Benar-benar ini adalah sandungan utama. Yang pertama karena memang keputusan dan kemandirian belajar itu lebih terbebani ya, lebih dibebankan kepada mahasiswa pada saat pengembangan TAPM. Ya. Yang kedua banyak salah persepsi ya mengenai TAPM gitu ya. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit ini kesalahan persepsi tersebut bisa kita hilangkan gitu ya, kita kurangi lah paling tidak gitu ya. Yang pertama itu bahwa yang namanya penelitian untuk pengembangan TAPM itu adalah data yang penting itu ya. Data. Betul, itu data penting ya. Tetapi data itu adalah bersumber atau berawal dari kajian pustaka ya. Jadi tidak ada, jangan membayangkan orang yang membawa penelitian gitu ya, membawa ransel pergi ke gunung-gunung atau ke pesisir lautan, bawa alat dan ransel, itu bagian terbesar dari penelitian itu adalah pengumpulan data ya. Itu adalah bagian, kalau dikatakan bagian terkecil ya enggak juga ya pengumpulan data, tetapi bukan bagian seluruhnya dari sebuah penelitian. Ya, jadi sebuah penelitian itu dimulai dari menggali kepustakaan. Oleh karena itu, kita akan simak bersama ya, kita belajar bersama, kita diskusikan ya tentang penelusuran kepustakaan yang kaitannya dengan TAPM ya. Baik. Berikutnya adalah nurunin gimana nih? Oke. Nah, ya. Mengapa kepustakaan itu penting dalam sebuah kegiatan penelitian ya, termasuk dalam pengembangan TAPM tersebut ya. Karena ini adalah bersumber dari sedikit wawasan kita ya mengenai pengetahuan ilmiah ya. Apa itu pengetahuan ilmiah? Terdiri dari dua kata bukan ya. Ada pengetahuan dan ada ilmiah gitu ya. Kalau pengetahuan sudah tahu ya, apa-apa yang kita tahu itu namanya pengetahuan. Ibu kota Jawa Tengah, Semarang, pengetahuan ya, tahu kita ya. Jadi sesuatu, segala hal yang kita tahu itu adalah pengetahuan. Tetapi kalau ada kata ilmiah di situ setelah pengetahuan menjadi pengetahuan ilmiah,
menjadi berbeda ya. Jadi pengetahuan ilmiah itu adalah pengetahuan juga, tetapi cara memperolehnya yang berbeda. Yaitu cara memperolehnya itu dengan apa yang disebut dengan metode ilmiah ya. Metode ilmiah itu adanya di bab berapa nantinya? Di bab 3 ya, di metodologi. Jadi bedanya di situ aja, pengetahuan biasa dengan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau dengan metode ilmiah ya. Nah, kita mulai dari situ. Nanti pengetahuan-pengetahuan tersebut akan membentuk apa yang disebut dengan tubuh pengetahuan, body of knowledge ya. Jadi tubuh pengetahuan, misalnya pengetahuan tentang pendidikan matematika misalnya ya, itu ada sebuah tubuh pengetahuan yang banyak, mungkin kait-mengait antara satu dengan yang lainnya ya, itu tubuh pengetahuan. Tubuh pengetahuan tersebut berfungsi sebagai pengetahuan ilmiah ya, untuk menjelaskan, describe, untuk menerangkan, mengapa ya, kalau describe itu kan apanya ya, apa itu pembelajaran matematika misalnya, Anda describe-kan itu ya, melalui banyak pengetahuan ilmiah tentang itu. Kalau explanation itu adalah kemengapaannya, mengapa ini berpengaruh ke sini, mengapa ini berbeda dengan itu ya, jadi menerangkan. Yang berikutnya pengetahuan ilmiah itu berfungsi untuk memprediksi, jika ini begini maka akan terjadi ini, predik ya. Lalu yang berikutnya adalah untuk mengendalikan ya, supaya tidak begini maka perlu begini. Nah, gitu ya. Jadi itulah pengetahuan ilmiah itu kita gunakan ya di dunia ini untuk paling tidak ya 4 fungsi tersebut: describe, explanation, predict, and control. Ya, itu dulu ya. Nanti kaitannya dengan kenapa harus kajian pustaka ya. Baik. Nah, tubuh pengetahuan tersebut ya berupa hasanah keilmuan, kepustakaan sebagai kumpulan, susunan pengetahuan ilmiah untuk suatu topik tertentu. Tadi saya menyebutnya pembelajaran matematika ya. Jadi banyak di situ hasil-hasil penelitian untuk menjelaskan, untuk menerangkan, untuk memprediksi, ya untuk mengkontrol begitu ya. Itu semuanya tentang yang berkaitan dengan pembelajaran matematika. Jadi kalau kita supaya anak senang matematika apa ya? Nah, dicari di situ. Ya. Dicari di tubuh pengetahuan tersebut. Apa sih kesulitan belajar matematika siswa? Nah, gitu ya, dicari di tubuh pengetahuan dulu. Di hasanah pengetahuan ilmiah atau hasanah keilmuan atau kepustakaan. Di situ sudah tersedia ya. Kalau memang sudah banyak penelitian tentang itu. Ya, jadi hasanah keilmuan atau body of knowledge tersebut tersusun seperti batu bata yang membangun suatu bangunan. Dalam hal ini bangunan tersebut adalah bangunan pengetahuan ilmiah tentang sesuatu. Yang saya kasih contoh tadi adalah pembelajaran matematika. Ya, bayangkan itu sebagai sebuah bangunan yang disusun oleh batu bata, banyak batu bata, saling tersusun, saling mengikat, ya, yang satu pondasi yang lain, ya, itu adalah pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang diperoleh dengan metode ilmiah. Sekali lagi, pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang diperoleh secara dengan metode ilmiah. Ya, jadi misalnya kalau anak bermotivasi tinggi, maka hasil belajarnya akan tinggi juga. Nah, kalau itu pengetahuan ilmiah, maka itu diperoleh dengan cara metode ilmiah, dengan cara penelitian, gitu ya. Ya, baik. Selanjutnya adalah nanti kita tanya jawab juga ya, supaya tidak pasif begitu. Berikutnya, ini. Bentar. Nah, TAPM itu apa sih sebetulnya? Tiada lain adalah ya, itu untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah melalui penerapan suatu metode ilmiah. Ya. Jadi tidak ada TAPM menghasilkan pengetahuan ya, yang bukan ilmiah yang diperoleh dengan cara
tidak ilmiah, ya, misalnya dengan cara mimpi, gitu ya, atau dengan cara apa ya, ramalan melalui dukun, begitu ya. Ya, itu bukan metode ilmiah. Ya. Bukan berarti salah ya, mungkin aja benar itu, mungkin aja benar. Ya. Tapi itu bukan metode ilmiah. Banyak hal di luar metode ilmiah atau di luar pengetahuan ilmiah yang sangat berguna untuk kita ya, seperti pengetahuan agama, itu bukan pengetahuan ilmiah itu ya, tetapi kita butuh itu pengetahuan tentang etika ya, estetika, seni gitu. Jadi pengetahuan ilmiah itu bukan satu-satunya pengetahuan yang umat manusia butuhkan gitu ya. Nah, tapi memang punya fungsi sendiri-sendiri untuk kehidupan kita yang lebih baik gitu ya. Jadi jangan sok semuanya harus ilmiah ya, tidak juga ya. Masing-masing punya peran sendiri-sendiri. Pengetahuan seni, pengetahuan agama ya, pengetahuan etika dan lain-lain itu adalah akhlak gitu ya. Misalnya akhlak itu sangat penting ya dibandingkan kita pengetahuan ilmiah misalnya ya, atau dua-duanya sangat penting. Baik. Jadi TAPM itu ingat ya teman-teman, itu adalah untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah. Oleh karena itu harus menerapkan suatu metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Ya. Ada yang bisa jawab? Kalau tidak ada biar saya lanjutkan ya. Jadi metode ilmiah itu adalah berbasis pada rasionalisme ya. Rasionalisme, masuk akal begitu. Ya, dan memenuhi kaidah empirisme. Ya. Masuk akal bisa diturunkan secara logika, secara deduksi gitu. Tetapi ia benar juga secara induksi, induktif, berpikir induktif atau empirisme, ya. Gitu. Itu baru pengetahuan ilmiah. Ya. Jadi dia bisa diturunkan dari hasanah pengetahuan ilmiah ya sebagai suatu pengetahuan baru, tetapi harus memenuhi unsur empirisme atau dengan cara berpikir induktif, ya. Jadi menggunakan dua cara berpikir metode ilmiah itu, ya, deduksi dan induksi. Kalau matematika aja, ilmu matematika itu biasanya lebih condong ke deduksinya aja ya. Jadi tidak peduli dia dengan kaidah empirisme. Oleh karena itu matematika itu jarang yang masuk ke disebut sebagai ilmu, gitu ya. Tapi dia tatanan berpikir aja. Makanya disebutnya jurusan matematika dan ilmu pengetahuan alam ya. Jadi ilmu pengetahuan ilmunya itu untuk pengetahuan alam. Matematika sendiri tidak memenuhi unsur mungkin ya, tidak memenuhi unsur berpikir induktif itu karena lebih menitik beratkan pada deduksi. Baik. Ya, jadi pengetahuan ilmiah yang dihasilkan oleh TAPM tak akan pernah lepas ya dari hasanah pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Mau meneliti apa? Ya. Pasti itu sudah masuk ke dalam hasanah pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Ya. Cuma peran kita itu apakah kita mau mengulang penelitian untuk beda konteks begitu atau menghasilkan sesuatu yang belum pernah diteliti ya, tapi tetap dalam hasanah pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Ya, pembelajaran matematika kan saya mau meneliti apa tentang pembelajaran matematika ya. Oh, saya mau meneliti tentang kemandirian belajar misalnya ya. Nah, sudah banyak ya, tetapi kita mau cari yang belum banyak diteliti orang. Nah, itu nanti masuk itu apa yang disebut dengan analisis gap atau analisis kesenjangan ya. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh saya disela ya. Atau dicatat dulu silakan. Silakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, Prof. Ya. Gilar sudah memberikan kesempatan untuk tanya jawab, silakan ya. Supaya jangan supaya tidak terus ya, terus saja saya yang itu. Boleh. Bapak Ibu dipersilakan apabila ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat atau langsung raise hand untuk menyampaikannya langsung ke Prof. Sugilar.
Jangan lupa Ibu Bapak ada voucher berupa plus. Nah, ada Nah, voucher ya. bagi 3 orang, sudah langsung ada ini, Prof. Ya, silakan. Selamat siang. Assalamualaikum, Ya. Bu Ratna Ratna, Prabawati. Ya, Dipersilakan Bu Ratna untuk Ratna menyampaikan Prabawati pertanyaan. ya. ya. Monggo. Oke. Terima kasih, Terus Prof. ada Pak Wahyudin. Oke. Mohon maaf, saya mau menanyakan. Ini Oke. saya mau memulai menyusun proposalnya itu dimulai dimulai kapan ya, Prof? Lalu bagaimana nanti selanjutnya? Ya, oke. Kita menghubungi pembimbingnya bagaimana atau Ya, oke. pembimbingnya menghubungi kami atau bagaimana? Ya, oke. Ya, terima kasih. Ya, ini kaitannya dengan yang tadi ya. Kenapa TAPM itu menjadi hambatan utama bagi Iya, mahasiswa? Ya, karena kendali kendali belajar itu lebih diserahkan kepada mahasiswanya ya. Jadi ini dibutuhkan sekali kemandirian belajar Ibu ya. Jadi pertanyaan kapan mulai ya? Sebaiknya tanyakan ke diri sendiri ya, jangan ke pembimbing apalagi ke saya ya. Kalau bisa sekarang mulainya gitu ya. Mulai dari mana itu? Mulai dari mulai membaca kepustakaan gitu ya yang relevan dengan apa yang diteliti gitu ya. Jadi benar-benar ini adalah kendali pembelajaran itu ada pada mahasiswa. Bagaimana cara menghubungi dosen pembimbing? Banyak cara ya, tapi ibu yang inisiatif ya. Pembimbing itu nggak akan tahu itu ibu siapa, lupa ya, karena banyak sekali mahasiswa yang dibimbing ya. Saya juga sering kadang-kadang ada, Pak, apakah Bapak ini saya ini mahasiswa yang mana ya gitu ya. Saya tanya nih, program studi apa, UPBJJ mana gitu ya. Oh, oke. Gitu ya. Jadi pembimbing itu kecil kemungkinan hafal dengan ibu. Ya, jadi mahasiswa lah yang harus, Pak, saya bimbingan Bapak, judul penelitian saya ini, proposal sudah saya selesaikan, tapi saya belum dapat masukan dari Bapak. Nah, nanti pembimbingnya, oh iya ya, belum saya beri masukan gitu. Tapi kalau saya nggak begitu, kamu presentasikan aja proposalnya ya melalui Zoom, nah gitu. Karena kalau baca itu bagus semua ya, tetapi belum tentu dikuasai ya, karena itu mungkin copy paste begitu. Ini suuzonnya ya, tapi biasanya mahasiswa UT nggak ada itu yang copy paste ya, jadi harus husnuzon aja. Husnuzon aja. Jadi kalau saya nggak suka disuruh baca itu, suruh baca sama-sama aja ya. Kamu paham itu? Oh ternyata kalau belum paham ya jangan ditulis. Ya pahami dulu baru ditulis gitu. Ya, Bapak aja yang paham biar saya yang nulisnya. Nah nggak bisa begitu kan, yang bikin TAPM kan mahasiswa ya. Nggak apa-apa saya nggak paham, asal Bapak paham aja lah. Nggak bisa ya. Jadi kontrol atau kendali ada di tangan ibu dan bapak. Ya, cukup satu dulu ya. Yang penting ada interaksi dengan pendengar. Gitu, ya. Baik. Baik, Bro. Saya lanjutkan Ini ya. ada yang raise hand, ada, silakan. Tapi nanti ya, Bro. Nanti atau mau dilanjut dulu, Bro? Tentang apa ya, Pak Wahyudin? Pak Wahyudin? Tentang referensi, Pak. Tentang referensi. Tentang referensi. Oh, kalau gitu bisa nanti ya. Ini baru belum masuk ke mencari referensi nih, belum nih. Baru kita tentang hasanah pengetahuan ilmiah ya, dan kaitannya dengan TAPM. TAPM itu tidak lepas dari hasanah pengetahuan ilmiah yang sudah ada ya. Jadi itu akan masuk ke itu, Bapak. Saya tahu pertanyaan Bapak ya, bagaimana itu udah tingkat caranya ya. Kalau tingkat caranya itu betul, Pak. Makasih, Prof. Nah, pengetahuan ilmiah. Sabar ya. Ya, sabar. Saya lanjut, Prof. Ya, Bu. Ya, saya juga sabar, apalagi Pak Wahyudin ya. Ya. Baik. Pengetahuan ilmiah hasil TAPM ibarat satu unit batu bata. Tadi kan kayak tumpukan batu bata, bukan? Ya. Jadi TAPM itu akan menghasilkan satu bata ya, yang akan mengait dengan batu bata yang lain ya, sebagai sebuah pengetahuan lainnya yang turut membangun hasanah pengetahuan ilmiah. Misalnya hasanah pengetahuan ilmiah tentang pembelajaran matematika. Ya. Gitu. Oleh karena itu, TAPM tidak dapat lepas dari keseluruhan bangunan hasanah pengetahuan, dan itu disebutnya ada dalam kepustakaan. Ya. Ya, jadi
apakah ada yang tahu nggak seluruh hasanah pengetahuan tentang pembelajaran matematika? Ya mungkin ada ya, tetapi kita ya nggak perlu tahu semua begitu ya. Yang bagian kecil aja yang kita sukai begitu ya. Sama mahasiswa yang bikin TAPM pun akan fokus pada di bangunan tersebut pada satu bagian aja ya. Nah, di sini masih bisa ini nempelin batu bata nih hasil dari TAPM kita gitu ya. Cara berpikirnya begitu mungkin. Baik. Nah, kayak begini. Ini adalah gambar yang terkait dengan susunan pengetahuan ilmiah begitu ya. Nah, mungkin ada yang kesenjangan di saya di sini di gambar sini masih senjang nih, bisa nempel nih batu bata satu nih ya. Gitu. Itu cara berpikirnya ya. Sekarang di bagian mana pada TPM ya, kepustakaan diperlukan ya. Ini penting ini. Udah masuk ke kepustakaan tuh mau ditaruh di mana sih dalam TAPM kita? Ya. Supaya kita tidak bingung. Udah baca kepustakaan tapi ditaruh di mana ini? Ya, gitu ya. Udah banyak saya baca nih jurnal-jurnal, udah hafal semua. Tetapi mau ditulis di proposal TPM di bagian mana gitu ya. Nah, ini pembahasannya di sini. Yang pertama di bab 1 yaitu tentang pendahuluan. Ini ada 3 hal yang sebaiknya gitu ya muncul dalam bab 1 tersebut. Nah, banyak penguji-penguji itu bertanya ini ketika ujian sidang itu. Novelty-nya, biasanya ibu-ibu ya, novelty-nya yang Anda teliti ini apa? Nah gitu ya. Ya kalau kita novelty-nya aja tidak tahu artinya, ya bingung kita ya. Itu menurunkan nilai itu. Tadinya mau ngasih 75 jadi 55 gitu ya, pengujinya itu. Jadi perlu paham benar apa yang ada di bab 1 ini. Yang pertama itu apa yang disebut dengan state of the art ya. Jadi dalam hal ini pertanyaan kita adalah apakah penelitian yang dilakukan yang akan kita kerjakan ini merupakan level tertinggi atau lagi tren ya, atau lagi ngetren, lagi apa namanya kalau anak-anak sekarang itu tren aja ya, lagi ngetren ya. Viral. Nah, lagi viral. Betul ya. Apakah lagi viral enggak ini? Lagi jadi perbincangan enggak? Ya. Bukan penelitian yang udah selesai, yang orang aja nggak mau bicarakan itu ya. Jadi kalau penelitian itu adalah sebagusnya kalau bisa itu yang sedang level tertinggi, state of the art gitu ya. Bagaimana cara menunjukkan hal tersebut? Ya menunjukkan dengan banyak penelitian terkait ini pada akhir-akhir ini. Yang disebut akhir-akhir ini itu ya lihat dari tahun penelitiannya, tahun publikasinya. Ya, banyak penelitian akhir ini yang membahas tentang ini. Lalu kita kutip, tapi kutipannya tahun 1970, ya nggak kena ya. Harusnya 2022 gitu. Lagi ngetren, banyak penelitian tentang ini. Lalu tunjukkan misalnya penelitian ini sebutin ya, tahunnya juga 2022 semua itu. Atau paling sedikit 2020 lah. Lagi ngetren ya. State of the art itu lagi ngetren, lagi viral. Tunjukkan itu di bab 1 kepada pembaca, kepada penguji khususnya ya. Karena jarang yang baca TAPM kita itu selain penguji ya. Ya. Jadi kita konsumennya itu penguji ya, penguji. Nah, sampaikan ke dia bahwa ini lagi ngetren. State of the art ini ya. Lalu kita tunjukkan tentang apa yang disebut dengan research gap, kesenjangan penelitian. Ya. Meskipun ini sedang viral, tetapi belum banyak yang meneliti tentang ini. Nah, itu adalah research gap. Belum ada atau sedikit sekali yang meneliti tentang ini. Padahal, topik ini, penelitian tentang ini sangat penting untuk bla 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 bla. Itu kita udah menunjukkan dengan 2-3 kalimat aja udah menunjukkan research gap. Ya. Misalnya sebutin kita penelitiannya. Penelitian ini meneliti tentang ini, tetapi tidak menyentuh atau tidak meneliti tentang ini. Nah, gitu ya. Itu. Yang ketiga yang sering orang penguji atau masyarakat ya
membaca nanti di jurnal ini, karena tulisan dari TAPM itu nanti akan harus ditulis di jurnal, ya. Nah, kalau 3 hal ini muncul begitu ya, nah, insya Allah jurnal yang bereputasi pun bisa nerima. Ya. Yang ketiga adalah novelty. Ya, ini novelty itu kan kebaruan, ya. Apa kebaruan penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian yang lain, ya, hampir sama dengan research gap, tetapi novelty itu lebih ke hasilnya, ya, ke hasilnya, ya. Jadi ini kalau dihasilkan itu akan menjadi baru. Makanya ada yang novelty itu ditaruh di bab 4 atau bab 5, gitu ya, bab 4 ya, di hasil penelitian. Karena ini memang hasilnya, ya. Tapi terserah, gampang aja ya. 3 ini harus ada dalam penelitian kita. Baik, berbeda pendapat ya dalam hal ini, novel itu ditaruh di mana ya. Baik. Oke. Apalagi? Bab 1 udah selesai. Itu hasil-hasil kajian pustaka udah tercantum itu di 3 hal tersebut ya, di state of the art, di research gap, ya, di novelty. Nah, udah muncul itu. Oke. Nah, di bab 2 lebih banyak lagi tentang studi pustaka yang harus kita gali ya, terutama yang berkaitan dengan definisi operasional variabel yang diteliti ya. Misalnya Anda meneliti tentang tadi kemandirian belajar misalnya ya. Nah, nanti teman-teman kumpulkan itu ya sebanyak mungkin penelitian atau publikasi tentang kemandirian belajar. Kalau bisa yang baru-baru ya. Lalu diteliti dari situ ya, diulik gitu ya. Sebuah artikel itu bukan hanya di fotokopi aja. Itu biasanya begitu ya, fotokopi ditumpuk gitu. Nggak pernah dibaca. Harusnya dibaca, ya dikasih stabilo itu. Apa definisi operasional tentang kemandirian belajar itu? Apa indikatornya? Wah, itu pengukur tersebut. Jadi definisi operasional itu lebih ke mencari indikator ya. Jadi kemandirian belajar dicirikan oleh, dicirikan itu ya, indikator itu dicirikan oleh 1, 2, 3, 4. Apa itu untuk apa nanti? Ini untuk menyusun instrumen nantinya, mengukur variabel itu. Jadi bukan cukup 1 atau 2 publikasi. Kalau saat bimbingan saya biasanya saya meminta paling tidak 5 ya, supaya nanti disaring lagi, disintesis apa yang menjadi indikator variabel yang akan kita teliti untuk dikembangkan instrumennya, gitu ya. Jadi indikator pada instrumen kita itu hasil kita sendiri, hasil kita berpikir sintesis ya dari berbagai sumber gitu. Itu hebat kalau sampai sini. Tapi kalau nggak bisa ya biasanya dalam hal ini kemandirian belajar menggunakan indikator yang sudah dikembangkan oleh bla 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 bla. Ya, itu ya B+ lah nilainya. Tapi kalau hasil sintesis dari banyak penelitian kita munculkan sendiri A+ ya. Jadi boleh apapun boleh ya, karena nanti penguji juga boleh menilai dengan cara selera dia begitu ya. Tidak ada yang tidak boleh. Oke, cuma nilainya yang akan menunjukkan bagus tidaknya. Ya. Bukan hanya terbatas pada variabel yang diteliti ya. Itu kelihatan dari judul tuh variabel apa tuh ya. Pengaruh ini terhadap ini itu variabel semua itu harus muncul di bab 2 dengan kajian pustakanya. Juga termasuk definisi operasional variabel perlakuan pada eksperimen ya, misalnya problem based learning ya. Harus diidentifikasi karakteristiknya ya yang akan dituangkan dalam perlakuan atau sintaks dan observasinya. Jadi bukan hanya nama aja begitu ya, sering-seringnya mahasiswa begitu. Kasih nama aja problem based learning, tetapi dalam prakteknya itu yang dilakukan pembelajarannya biasa aja, ceramah lagi ya. Tapi namanya problem based learning, nggak bisa begitu, nggak lulus itu. Ya. Itu sudah tidak jujur. Ya, bukan tidak jujur, tidak tahu istilahnya gitu ya. Harus tahu karakteristiknya. Bukan hanya sampai di label ya, harus sampai ke prakteknya memang begitu, di sintaksnya itu memang begitu ya.
hati-hati nih, bab 2 ya. Nah, ada juga di bab 3. Ini udah, saya masih punya waktu, Bu Sri Dewi. Oke, lanjut ya. Pada bab 3 juga rancangan penelitian, mau eksperimen, survei, hubungan kausal, dan lain-lain ya. Di rancangan penelitian, itu setiap istilah itu muncul diambil dari kepustakaan, gitu ya. Termasuk teknik sampling. Stratified random sampling dengan cara melakukan begini. Nah, langkah-langkah itu dari mana Anda peroleh? Nah, gitu ya. Kutip dari mana? Kepustakaan juga muncul. Teknik analisis data, ya. Menggunakan structural equation model, misalnya ya. Yaitu yang dengan bertujuan untuk bla 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 bla. Cantumkan sumbernya, ya. Ya, karena Anda tidak menciptakan sendiri begitu. Teknik sampling kan tidak diciptakan sendiri ya, ada orang yang termasuk instrumen ya. Skala Likert misalnya. Dengan cara skala Likert ya disebutkan gitu ya. Baik, sampai sini. Nah, lalu di bab 4 masih perlu kepustakaan. Jangan udah enak nih. Bab 4 tidak ada kepustakaan yang diperlukan, ada ya, mungkin banyak lagi nih. Yaitu untuk membandingkan hasil yang diperoleh pada penelitian kita dengan hasil penelitian lain. Ya, jangan dicari yang sesuai aja, sesuai dengan ini, sesuai dengan itu. Kalau ada yang ketidaksesuaian juga dimunculkan. Jujur ya. Kasih alasannya apa. Mungkin tidak sesuai karena ini di sana terdapat perbedaan apa-apa gitu ya. Gitu. Bab 4 pun butuh kepustakaan ya. Nah, sekarang ini bagian terakhir, ini lebih ke teknis ya. Jadi tidak ada konsep, lalu ada di mana meletakkannya, hasil kajian pustaka ya. Nah, sekarang bagian yang paling teknis. Beberapa contoh atau metode untuk mencari bahan pustaka. Yang pertama tuh yang sering digunakan termasuk saya ya. Ya di googling aja biasa pakai Google search gitu ya. Lalu muncul lagi apa yang disebut dengan Open Knowledge Maps ya. Ini lebih canggih. Ada juga Post Viewer ya. Itu juga sama kayak Open Knowledge tapi ini lebih lingkupnya lebih ke hasil-hasil penelitian yang sudah terkumpul dalam manajemen. Ada suatu aplikasi begitu ya. Jadi dia inputannya itu udah kita siapkan gitu ya. Kalau Open Knowledge Maps dia bebas, itu ya lebih terbuka gitu inputannya. Tapi outputnya sama ya, outputnya sama. Mungkin ada yang tahu ya di luar itu cara mencari pustaka, googling, termasuk artikel cendekia itu di Google ya, Open Knowledge Maps, Post Viewer. Siapa yang pernah menggunakan Post Viewer? Nah, biar ada yang ngomong satu. Ada? Monggo, langsung aja nyeletuk aja langsung. Siapa yang pernah menggunakan Bapak Ibu? Siapa yang pernah menggunakan Google, Open Knowledge Map, Post Viewer atau di luar itu, selain itu? Ayo, siapa? Ada voucher ya, Bu ya? Saya, Prof. Nah, Ada silakan. voucher bagi 3 orang pemenang. Baik. Ibu baik. dipersilakan, Bu. Saya menggunakan Google Scholar, Prof. Ya, Google, iya ya, cendekia ya, ya Google, ya oke, googling itu masih saya di sini masih termasuk. Gimana Bu, cara mencarinya itu menggunakan Google Scholar? Itu langsung, Prof, kita klik Google Scholar, nanti di situ kan banyak yang terbaru. Biasanya saya cari yang 5 tahun terakhir, Prof. Jadi penelitian saya kan 2022, jadi saya 2019 lah itu saya cari sekitar itu. Itu apa? Yang dimasukkan apa, Bu? Inputnya apa nih kalau pakai Google Scholar? Inputnya apa? Judul penelitian Ibu atau variabelnya aja? Biasanya saya masukkan variabel yang mau saya variabel yang ada di penelitian saya, Prof. Iya, benar, yang Ibu akan kaji ya? Iya. Oke, bagus ya. Itu ada yang sudah menggunakan Open Knowledge Maps? Ada? Jadi Ibu dapat voucher ya, Bu ya?
10.000 dibagi 10.000 dibagi 4 orang tuh. Terima kasih Bu Masih, Endang Prof. Nurwati. Dipersilakan, masih ada Bapak Evaluasi Ibu? dari UPBJJ Atau Bandar Lampung, Bu. Oh, Bandar Lampung. UPBJ mana Bu? Bandar Lampung. Oke, UPBJJ baik. Bandar Terima kasih Lampung, Bu. Bu Endang. Iya. Bisa dilanjut, Prof? Ada waktu hingga pukul 15. Baik ya. Saya lanjutkan ini. Ya, kita satu-satu dulu ya. Sekarang menggunakan Google dulu ya. Jadi saya ambil ini dari Standar Kompetensi Literasi Informasi atau ACRL tahun 2000 untuk pendidikan tinggi, yaitu kita dalam menggunakan Google seperti Ibu tadi itu perlu mendefinisikan dan mengaplikasikan kebutuhan akan informasi ya. Jadi kalau kita ingin mencari seluk-beluk ya tentang publikasi yang berkaitan dengan suatu variabel, ya kita harus artikulasikan itu nama variabelnya itu dengan tepat, gitu ya. Ya, tapi Ibu yang dari Bandar Lampung itu sudah melakukan itu bagus ya. Nah, akses informasi itu juga harus efektif ya, efisien. Jadi misalnya Ibu tadi tahunnya itu pingin yang mulai dari 2019, ya ketikkan aja 2019, jadi kemandirian belajar misalnya, 2019 gitu ya. Nanti cari yang 2020, cari yang 2021, 2002 gitu ya, atau 2019, 2020, ini. Kalau hanya ingin yang PDF aja, tuliskan aja PDF. PDF-nya itu yang di jurnal, tuliskan juga jurnal gitu ya. Itu Google itu di situ. Jadi kita efektif dan efisien itu maksudnya begitu, kita tahu persis apa yang diingin. Nah, kalau udah keluar itu kita harus evaluasi, tidak semuanya kita butuhkan begitu ya, harus kritis di sini. Oh, ternyata ini kemandirian belajar itu nama mata kuliah gitu ya di suatu perguruan tinggi. Oh, ini kita tidak ikut sertakan ini. Dibuang aja. Memang tahunnya 2020 tapi itu tahun akademik penerimaan mahasiswa baru ya untuk mata kuliah kemandirian belajar misalnya. Sering saya menemukan begitu ya. Ya. Disangkanya itu adalah hasil penelitian, tetapi ternyata pengumuman begitu ya. Nah, itu kekritisan kita itu dievaluasi informasi. Jadi semua informasi yang diperoleh dari googling tersebut ya harus dibandingkan dengan tujuan kita. Ya, tujuan kita itu yang tadi itu. Kita mau ingin tahu sih variabel ini itu artinya apa, ciri-cirinya apa. Nah, kita fokus ke situ. Ya. Dan jangan lupa juga kita harus menggunakan informasi tersebut secara etis dan legal ya. Jadi yang diperbolehkan aja, yang download itu yang memang dibolehkan untuk kita kutip begitu ya. Ya, tapi ini biasanya kalau udah bisa dicari Google itu ya kalau hanya untuk dikutip sih, apalagi publikasi ya. Kecuali publikasi yang berbayar, kita harus bayar dulu. Oke. Nah, saya yang kedua, itu yang pertama, Google aja seperti biasa ya. Google itu kelebihannya kita bisa nyari gambar juga, ya, seperti kata Pak Oki ya semester kemarin tuh. Bisa cari gambar, diagram, gitu ya, video, gitu ya, yang berkaitan dengan apa yang kita cari. Berikutnya adalah apa yang disebut dengan Open Knowledge Maps ya. Ini masih dalam taraf uji coba, tetapi sudah sangat bermanfaat. Dan kalau kita mencari dengan aplikasi ini, maksimal hanya 100 referensi saja yang paling relevan dengan yang kita minta ya. Dan keunggulannya referensi tersebut terkelompok dalam tema-tema atau area topik tertentu dalam lingkaran. Ya, jadi misalnya seperti ini bentuknya. Oke, kita masukkan. Nah, saya gini ya, lingkaran-lingkaran gini. Lingkarannya besar itu berarti itu banyak publikasi yang berkaitan dengan itu di situ, banyaknya publikasi ya. Ya. Yang kecil itu sedikit. Jadi mungkin yang kecil itu bisa menunjukkan riset gap yang belum diteliti banyak orang begitu ya. Bisa ya. Kalau lingkaran besar itu untuk melihat apa sih yang lagi viral. Nah, itu ya. Dia Open Knowledge Map itu bisa menunjukkan kedua hal tersebut. Ada juga yang namanya Fast Viewer. Nah, ini ya. Fast Viewer digunakan untuk memvisualkan kepustakaan ya atau dataset yang berisi file bibliografi. Ada judul, pengarang, penulis, jurnal. Biasanya ini udah ada dalam
Manajemen aplikasi manajemen kepustakaan seperti Mendeley. Ya, ada yang tahu Mendeley? Ada ya, banyak ya. Jadi dia makanannya atau inputnya itu post viewer itu dari aplikasi seperti itu yang sudah terkumpul di situ, sudah terseleksi, tidak sebebas yang barusan tadi open knowledge maps ya, kalau makan dari luar. Kalau ini enggak, makanannya pun udah kita seleksi ya. Lalu kita analisis di situ ya untuk analisis bibliometrik, mencari topik yang masih ada peluang peneliti, mencari referensi yang paling banyak digunakan pada bidang tertentu itu ya. Jadi ini memang sudah mengarah ke sana ya. Apa sih yang lagi ngetren? Nah, jadi mencari referensi yang paling banyak digunakan pada bidang tertentu dan lainnya, dan juga mencari topik yang masih ada peluang diteliti, research gap, ya. Gitu. Jadi ini bagaimana cara prakteknya? Ya, prakteknya saya rasa banyak tutorial-tutorial ya di YouTube ya, baik post viewer maupun open knowledge maps ya. Bagaimana caranya silahkan dipelajari aja sendiri ya, karena akan sama saja ya, dikerjakan di sini juga akan kelamaan gitu ya. Nanti ada Pak Oki yang akan masih ada waktu untuk presentasi yang lain ya. Jadi dari saya sampai sini saja. Terima kasih atas waktunya.